warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Karya Kesehatan Kendari yang akan memberikan edukasi tentang cegah asam urat sebelum duduk tidak bisa berdiri. Nah, pasti kalian penasaran kan apa sih maksud dari yang saya bilang tadi? Oleh karena itu, kalian jangan lupa nonton sampai habis dan simak video ini baik-baik ya. Tahukah Anda apa sih itu asam urat? Asam urat adalah zat hasil sisa pemecah urin. Urin ini adalah zat alami yang terkandung dalam tubuh kita dan terdapat juga pada makanan seperti jeroan, hati ampela, daging merah, dan seafood. Biasanya asam urat ini dikeluarkan melalui urin oleh ginjal, tetapi jika jumlahnya yang terlalu banyak atau ginjal tidak mampu untuk membuang asam urat ini, akan menumpuk di dalam darah sehingga dapat membentuk kristal yang tajam di persendian. Nah, inilah yang dapat menyebabkan nyeri sendi, pembengkakan, dan terjadi peradangan. Apa sih yang menyebabkan kadar asam urat ini terlalu tinggi? Ternyata penyebab kadar asam urat ini terlalu tinggi adalah terlalu banyak mengonsumsi makanan yang terlalu tinggi purin. Nah, makanan yang tinggi purin ini contohnya seperti jeroan, hati ampela, daging merah. Nah, daging merah juga ini bukan hanya berasal dari daging sapi, tetapi semua jenis daging merah. Dan ada juga makanan seperti udang, kepiting, kerang-kerangan, dan cumi. Sehingga jika dikonsumsi terlalu banyak, maka tubuh akan memecah purin menjadi asam urat dalam jumlah yang besar. Terlalu banyak memproduksi asam urat, maka ginjal tidak akan mampu untuk mengeluarkannya dan akan menyebabkan terjadi penumpukan dalam darah sehingga dapat menimbulkan kristal yang tajam. Kristal yang tajam ini akan menempel di persendian sehingga sendi menjadi nyeri, bengkak, kemerahan, dan terjadi peradangan. Yang kedua, kurangnya minum air putih. Nah, air putih ini sangat penting untuk membantu ginjal membuang limbah dari dalam tubuh termasuk asam urat. Nah, bila kita kurang minum air putih, maka akan menyebabkan dehidrasi dan menyebabkan urin kita juga menjadi lebih pekat, sehingga ginjal tidak mampu untuk menyaring atau kesulitan membuang asam urat dari dalam tubuh. Penyebab yang ketiga ada kegemukan atau obesitas. Orang yang kelebihan berat badan cenderung memiliki metabolisme tubuh yang tidak seimbang, sehingga lemak yang berlebihan di dalam tubuh membuat ginjal bekerja lebih keras dan dapat menghambat proses pembuangan asam urat. Selain itu, jaringan lemak juga bisa menghasilkan lebih banyak urin. Yang keempat ada faktor genetik atau keturunan. Nah, jika salah satu dari keluarga Anda ada yang menderita kadar asam uratnya terlalu tinggi, maka Anda akan menjadi berisiko lebih tinggi untuk terkena asam urat. Yang kelima ada minuman manis dan beralkohol. Minuman manis seperti soda, teh kemasan, dan beralkohol mengandung fruktosa dan zat lain yang dapat meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh. Faktor yang keenam ada juga disebabkan oleh penyakit tertentu seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan ginjal. Dampak asam urat jika tidak segera diatasi yang pertama ada dapat menyebabkan serangan nyeri mendadak, terutama pada jempol kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Yang kedua ada sendi bengkak, merah, panas, dan sulit untuk digerakkan. Ketiga, serangan dapat terjadi terus-menerus dan dapat menyebabkan menjadi kronis. Keempat, terbentuk benjolan keras karena kristal asam urat yang menumpuk. Kemudian ada risiko terbentuknya batu ginjal. Dan jika parah, dapat menyebabkan kerusakan sendi secara permanen. Ada beberapa cara yang perlu Anda ketahui untuk mencegah terjadinya kadar asam urat yang terlalu tinggi. Yang pertama, hindari makanan yang terlalu tinggi purin. Yang kedua, konsumsi air dalam jumlah banyak atau dalam jumlah yang cukup. Tiga, jaga berat badan tetap ideal. Keempat, hindari minum minuman manis dan beralkohol. Kelima, olahraga secara rutin. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup.
Pengobatan alami yang dapat dilakukan di rumah seperti dengan minum air sebanyak 8 gelas per hari, sehingga dapat membantu ginjal untuk membuang asam urat melalui urin atau buang air kecil. Yang kedua, ada perbanyak makan buah-buahan seperti apel, pisang, nanas. Nah, buah-buahan ini banyak mengandung unsur air sehingga dapat menetralkan asam urat. Kita juga dapat mengonsumsi sayuran yang rendah purin. Ada yang mengatakan bahwa memakan sayur-sayuran hijau dan kacang-kacangan ini dapat menyebabkan asam urat. Tetapi sebenarnya sayuran hijau ini mengandung purin yang lebih rendah. Jadi, sayuran dan kacang-kacangan penyebab asam urat itu adalah mitos ya teman-teman, karena tidak pernah terbukti. Kita juga harus rutin berolahraga ringan seperti berjalan kaki, senam ringan, agar dapat menjaga berat badan yang ideal dan dapat menjaga metabolisme tubuh. Saya juga akan membagikan resep pengobatan asam urat secara alami dan cara pengolahannya. Yang pertama ada rebusan daun salam. Manfaat dari rebusan daun salam ini membantu menurunkan kadar asam urat dan memperlancar buang air kecil. Cara mengolahnya, ambil 7 lembar daun salam segar, cuci bersih, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring lalu minum saat hangat. Diminum 1 kali sehari, boleh pagi atau malam. Yang kedua ada rebusan daun sirsak. Manfaatnya mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri. Cara mengolahnya, ambil 5-7 lembar daun sirsak tua, cuci hingga bersih, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, saring dan minum saat hangat. Ini diminum 2-3 kali seminggu. Yang ketiga ada jahe dan kunyit. Manfaat dari jahe dan kunyit ini adalah antiinflamasi alami, membantu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi. Cara mengolahnya, siapkan 1 ruas jahe, tambah 1 ruas kunyit, kupas, dan cuci lalu iris tipis. Rebus dengan 2 gelas air selama 10-15 menit, saring dan minum saat hangat. Ini diminum 1 kali sehari ya, boleh pagi atau malam. Yang keempat ada air rebusan seledri. Manfaatnya dapat membantu membersihkan darah dan ginjal dari sisa asam urat. Cara mengolahnya, ambil 1 genggam daun seledri, cuci bersih, rebus dengan 2-3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum saat hangat. Ini diminum 2-3 kali seminggu. Ingat, menjaga kesehatan hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih baik esok hari. Mulailah dengan langkah yang kecil, karena perubahan yang besar berasal dari kebiasaan yang sederhana. Nah, itulah tadi edukasi saya tentang asam urat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.